Pertarungan di 3 tahap pertempuran lainnya telah berakhir dan energi spiritual telah lenyap. Namun, di panggung pertempuran di paling kanan, fluktuasi energi spiritual yang dahsyat masih menyembur keluar, sedikit memutarbalikkan ruang. Itulah panggung pertarungan di mana Sui Tianhe dan Wuling bertarung. Dengan pasang surut di kedua belah pihak, tim Sui Tianhe dan tim Wuling sama-sama memperoleh 2 poin. Dengan kata lain, hasil untuk rekan satu tim mereka adalah 2 kemenangan dan 2 kekalahan. Oleh karena itu, sekarang kedua tim imbang. Hasil pertarungan antara kedua kapten akan menentukan tim mana yang bisa masuk 4 besar. Sui Tianhe itu benar-benar kuat. Intensitas pertarungan mereka sangat tinggi. Shen Changsheng dan yang lainnya cukup terkejut. Wuling adalah jenius paling terkemuka di Akademi Spiritual Bela Diri. Selain itu, Wuling menyembunyikan sebagian besar kekuatannya dalam pertandingan eliminasi dan tidak pernah menunjukkannya secara penuh. Meski begitu, Wuling masih tidak bisa dengan mudah mengalahkan Sui Tiandu. Sebagai pangeran klan Dewa Darah, Sui Tiandu seharusnya lebih kuat dari Wuling, kata Luoli dengan suara rendah. Dia secara alami sangat jelas tentang klan Dewa Darah. Meskipun Wuling adalah cucu dari kepala Akademi Spiritual Bela Diri, kekuatan Akademi Spiritual Bela Diri masih belum bisa menandingi kekuatan klan Dewa Darah. Aku benar-benar tidak tahu siapa pemenang akhirnya. Mu Chen juga mengangguk. Dalam hal hubungan, dia tentu berharap Wuling bisa menang. Lagi pula, dia tidak pernah punya kesan yang baik terhadap Sui Tiandu dan secara pribadi, dia benar-benar ingin membunuh orang yang menyimpan niat jahat terhadap Luoli ini. Pertarungan ini akan sangat sengit. Mendengar itu, semua orang mengangguk dan memusatkan pandangan ke panggung pertempuran itu tanpa berkedip. Saat ini, hampir semua orang di ruang yang luas itu sedang melihat panggung pertempuran itu. Semua siswa Akademi Spiritual Bela Diri sangat gugup. Akademi Spiritual Surga Utara, Akademi Spiritual Sin, dan Akademi Spiritual Million Phoenix telah memasuki 4 besar. Jika Akademi Spiritual Bela Diri dikalahkan di sini, mereka akan mengalami kejatuhan yang sangat menghancurkan. Di depan banyak mata, 2 energi spiritual yang luar biasa bertabrakan dengan panik. Panggung pertempuran dibagi menjadi 2 bagian oleh warna merah darah dan kuning tua. Sui Tianhe dan Wuling hampir diselimuti oleh energi spiritual mereka yang luar biasa. Gelombang dampak energi spiritual yang dahsyat pecah menjadi ledakan yang menggelegar. Berdasarkan tingkat benturan energi spiritual, pertarungan di antara mereka hampir mencapai tahap yang sangat panas. Selama tabrakan dahsyat kedua energi spiritual itu, terdengar suara gemuruh penuh kekerasan dan amarah dari panggung pertempuran. Suara gemuruh itu bukan suara manusia, melainkan lebih seperti lolongan kera. Gelombang suara itu memukul mundur energi spiritual berwarna merah darah itu dan membuatnya mundur selangkah demi selangkah. Adegan ini memicu seruan yang tak terhitung jumlahnya dari para penonton. Mata Mu Chen dan Luoli langsung menyipit. Mereka mendongak dan mendapati sosok raksasa setinggi lebih dari 1000 kaki tiba-tiba muncul dari energi spiritual kuning tua yang luar biasa. Tampaknya sosok itu adalah kera kuning tua. Sambil memegang tongkat hitam raksasa, kera itu tampak sangat ganas. Mata merahnya penuh dengan kekerasan, amarah, dan sifat suka berperang. Dengan munculnya kera raksasa ini, tampaknya energi spiritual antara langit dan bumi mendidih. Itu. Mu Chen tidak dapat menahan diri untuk mengubah ekspresinya dan berkata dengan heran, apakah itu Dewa Perang Kera yang menduduki peringkat ke-15 dalam peringkat bumi dalam catatan binatang? Di sampingnya, Luoli juga terkejut. Rupanya, dia tidak menyangka bahwa Wuling telah menelan roh binatang dari kera Dewa Perang. Tampaknya Akademi Spiritual Bela Diri telah memberikan banyak bantuan dalam menelannya, jika tidak, Wuling tidak cukup kuat untuk menelan roh binatang spiritual yang begitu kuat. Sungguh mengerikan, Wuling bahkan memiliki kartu tersembunyi yang begitu hebat, seru Shen Changsheng dan yang lainnya. Kemudian mereka mulai iri pada Wuling. Orang biasa tidak akan pernah memenuhi syarat untuk mendapatkan roh binatang spiritual yang begitu kuat, yang bukan hanya merupakan kesempatan besar tetapi juga membutuhkan bantuan tangan-tangan ahli. Jika tidak, serangan balik dari roh binatang spiritual itu tidak akan bisa dihindari. Meskipun mereka biasa menelan roh binatang buas spiritual di tahap roh binatang buas spiritual yang mereka telan tidaklah kuat. Oleh karena itu, seiring dengan peningkatan kekuatan mereka,
kekuatan roh binatang buas akan menghilang secara bertahap hingga tidak dapat digunakan lagi, kecuali mereka dapat menelan roh binatang buas spiritual peringkat teratas dalam catatan binatang di tahap roh. Sue Tianhe tidak bisa bertahan lebih lama lagi, kata Li Xuantong, menatap panggung pertempuran. Begitu Wuling menggunakan kartu tersembunyinya, kebuntuan segera pecah. Energi spiritual merah darah yang besar terus kehilangan arah. Jelas, Wuling akan menjadi pemenang jika situasinya terus seperti ini. Tidak semudah itu. Luo Li menggelengkan kepalanya dan menatap sosok yang diselimuti energi spiritual berwarna merah darah dengan kedua matanya yang indah dan penuh dengan rasa dingin. Mu Chen juga menatap ke arah panggung pertarungan. Dia bertanya-tanya apa kartu tersembunyi Sue Tianhe. Apakah dia masih bisa mengalahkan Wuling, yang begitu kuat saat ini? Boom! Di depan semua orang, kera raksasa ciptaan Wuling mengayunkan tongkat raksasa dan menghancurkan banyak energi spiritual berwarna merah darah. Wuling dengan kasar menusukkan tongkat itu ke sosok yang tersembunyi dalam energi spiritual berwarna merah darah. Wuling menyerang tanpa henti. Tongkatnya bahkan meninggalkan jejak samar di angkasa. Semua energi spiritual merah darah yang pekat meledak. Energi spiritual berwarna merah darah, yang dulunya seluas lautan, kini terdorong mundur hingga hanya berukuran beberapa ratus kaki. Energi spiritual yang tersisa juga hampir hancur karena hantaman tongkat itu. Namun, ketika tongkat itu menusuk dengan keras dan hendak menghancurkan energi spiritual yang tersisa, sebuah kejadian yang tidak terduga tiba-tiba terjadi. Sebuah tinju raksasa yang ditutupi oleh sisik berwarna merah darah meledak dari energi spiritual berwarna merah darah dan bertabrakan langsung dengan tongkat raksasa itu. Saat berikutnya, dua kekuatan dahsyat menyebar, yang secara langsung menciptakan banyak retakan di tanah di bawahnya. Saat angin kencang bertiup kencang, semua penonton yang sangat ketakutan mendapati bahwa kera raksasa ciptaan Wuling itu terbanting ke belakang. Kakinya yang besar membuat jejak kaki yang dalam di tanah. Apa? Banyak orang berteriak dan menatap energi spiritual berwarna merah darah dengan ketakutan. Apa sebenarnya yang dilakukan Sue Tianhe, sehingga ia bahkan dapat memukul mundur Wuling yang telah berubah menjadi kera dewa perang? Shen Changsheng dan yang lainnya juga terkejut. Iklan oleh Pub Future. Mu Chen menatap energi spiritual berwarna merah darah. Ketika kepalan tangan raksasa yang ditutupi oleh sisik merah darah itu muncul, dia bisa merasakan telur hitam yang diciptakan oleh Nine Netherbird bergerak pelan di gelang biji mustard miliknya. Apakah Sue Tianhe juga menelan roh binatang spiritual yang kuat? Dengan mata berkedip, Mu Chen sangat serius. Orang-orang ini memang menyembunyikan banyak senjata rahasia. Energi spiritual berwarna merah darah itu perlahan menghilang. Seiring dengan menghilangnya energi spiritual itu, seekor raksasa perlahan muncul di hadapan semua orang. Ketika sosok raksasa itu menjadi jelas, banyak sekali orang yang terkesiap karena terkejut. Itu adalah binatang raksasa berbentuk manusia yang ditutupi oleh baju besi darah tebal. Di punggungnya, ada banyak duri tulang berwarna merah darah, yang membuatnya sangat mengerikan. Aura ganas yang luar biasa merasuki ruangan. Apa itu? Itu adalah binatang darah iblis yang menduduki peringkat ke-13 dalam peringkat bumi dalam catatan binatang, kata Luo Li dengan suara rendah dan tatapan dingin di matanya yang indah. Binatang darah iblis yang berada di peringkat ke-13? Mu Chen sedikit terkejut dalam hatinya. Dikatakan bahwa binatang darah iblis adalah binatang yang sangat ganas di antara semua binatang spiritual. Selain itu, ia berada di peringkat ke-13 dalam peringkat bumi dari catatan binatang, yang hanya 2 tempat lebih rendah dari burung 9 neter. Peringkatnya dapat sepenuhnya menggambarkan kekuatannya yang tangguh. Namun, binatang ini terlalu ganas. Jika rohnya tertelan, ia bahkan dapat memengaruhi pikiran pemakan, membuat pemakan menjadi ganas dan kejam. Di dalam klan Dewa Darah, ada beberapa lautan darah yang diekstraksi dari esensi darah banyak orang oleh klan Dewa Darah. Mereka membuat perjanjian dengan klan binatang buas darah iblis dengan lautan darah itu, sehingga kekuatan klan Dewa Darah dapat ditingkatkan. Mata Luo Li yang jernih dipenuhi dengan kebencian yang mendalam. Pada tahun-tahun ini, klan Dewa Darah melancarkan serangan besar-besaran terhadap klan Dewa Luo kami. Mereka menangkap banyak orang dari klan Dewa Luo kami dan mengubahnya menjadi lautan darah, yang digunakan untuk memberi makan binatang darah iblis. Mu Chen terkejut.
Meskipun dia tahu kekejaman perang antar klan, dia tidak menyangka klan Dewa Darah bisa begitu ganas dan kejam. Tidak heran Luoli memiliki kebencian yang kuat terhadap klan Dewa Darah. Melihat gadis muda yang menggigit bibir merahnya, Mu Chen tidak bisa menahan rasa kasihan padanya. Beban di pundaknya memang jauh melampaui harapannya. Miliaran orang membutuhkan perlindungannya, tetapi dia meninggalkan klan Dewa Luo untuk sementara dan menghabiskan 2 tahun di Akademi Spiritual Surga Utara. Pengorbanannya cukup mengesankan Mu Chen. Dia selalu diam-diam melakukan banyak hal untuknya. Sambil menarik napas dalam-dalam, Mu Chen memegang tangan mungil Luoli. Dia tidak berkata apa-apa, karena dia tahu sekarang dia tidak memenuhi syarat untuk menghadapi klan Dewa Darah raksasa. Namun, suatu hari dia akan menjungkir balikan klan Dewa Darah ini untuknya. Luoli juga merasakan perasaan Mu Chen. Dengan memegang telapak tangan Mu Chen dengan tangan kecilnya yang dingin, Luoli merasakan kedamaian di hatinya. Kemudian dia berkata dengan suara rendah, Wu Ling akan kalah. Mu Chen mendongak dan mendapati situasi di panggung pertempuran telah terbalik. Setelah mengaktifkan kekuatan binatang berdarah iblis, Sui Tiandu sudah lebih kuat dari Wu Ling. Kera raksasa itu terus kehilangan pijakan di depan tinju berdarah binatang berdarah iblis. Selama adegan ini, semua orang menyadari bahwa pemenang pertarungan di panggung pertempuran ini telah ditentukan. Setelah tabrakan dahsyat terakhir, binatang berdarah iblis itu terbanting ke belakang. Sisik-sisik darah di lengannya bahkan hancur. Namun, kera raksasa itu langsung terpental. Tubuh raksasanya menyusut dengan cepat di udara dan akhirnya berubah menjadi sosok manusia, yang jatuh terhuyung-huyung ke tanah dan menciptakan bekas tarikan yang dalam di panggung pertempuran yang luas. Wu Ling memuntahkan darah segar. Pakaiannya juga compang-camping. Menatap binatang berdarah iblis, mata Wu Ling penuh dengan keengganan dan depresi. Dia tidak menyangka Sui Tiandu bisa sekuat itu. Di langit, binatang darah iblis itu juga menyusut dengan cepat dan akhirnya berubah menjadi sosok Sui Tiandu. Dia melirik Wu Ling dengan ironis. Dengan melipat tangannya di depan dada, dia memfokuskan pandangannya pada Mu Chen dan Luoli, dan tersenyum kejam. Melihat senyumnya yang provokatif, Mu Chen menyipitkan matanya dan menjentikkan ibu jarinya perlahan. Kemudian dia mengarahkan ibu jarinya ke bawah ke arah Sui Tiandu. Di bawah sinar matahari, pemuda yang tubuhnya cukup ramping itu tampak sangat tenang. Namun, gerakannya tampak sangat arogan dan mendominasi. Debu berangsur-angsur mereda di babak pertarungan terakhir. Hasil pertarungan telah ditentukan. Tentu saja, hasil akhir itu mengejutkan banyak orang. Tak seorang pun dari mereka menyangka Wu Ling bisa dikalahkan. Toh, jika ke-8 kapten yang hadir dinilai berdasarkan popularitas mereka, Wu Ling pasti akan masuk 3 besar. Meski begitu, ia tetap kalah. Fakta kejam itu membuat banyak orang berseru diam-diam bahwa persaingan kompetisi akademi ini sangat ketat. Semua murid akademi bela diri saling menatap, mereka tampak sangat tertekan. Agaknya, kekalahan Wu Ling benar-benar membuat mereka kehilangan semangat. Namun, mereka juga tahu bahwa Wu Ling tidak boleh disalahkan atas hal itu. Dia telah melakukan pekerjaan dengan baik dan bahkan akhirnya mengaktifkan kekuatan kera Dewa Perang, tetapi tidak seorang pun menduga bahwa Sui Tianhe juga memiliki kartu tersembunyi yang kuat. Di langit, kepala Wu Tianwang dari Akademi Spiritual Bela Diri sedang menatap Sui Tianhe dengan alis berkerut. Dia tidak dapat menahan diri untuk mendengus dingin dan berkata, orang-orang dari klan ini benar-benar menjengkelkan, ikut campur dalam segala hal. Tampaknya Wu Tianwang frustrasi dengan kekalahan Wu Ling. Setelah mendengar kata-katanya, keempat kepala suku lainnya tidak berkata apa-apa. Mereka juga merasakan ketidakpuasan Wu Tianwang. Namun, mereka tidak dapat menyangkal kualifikasi Sui Tianhe untuk berpartisipasi dalam pertandingan. Jika tidak, klan Dewa Darah tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Karena perempat final sudah selesai, mari kita umumkan pertandingan berikut, kata Kepala Tiansheng dari Akademi Spiritual Suci sambil tersenyum kecil. Sui Tianhe telah menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Namun, dia sangat percaya diri pada Jishuan. Agaknya, dalam kompetisi akademi ini, Akademi Roh Kudus akan memenangkan hadiah pertama lagi. Keempat kepala lainnya juga mengangguk. Melihat itu, Ketua Tiansheng melambaikan lengan jubahnya, dan suaranya yang kuat dan tegas bergema di langit seperti guntur. Perempat final telah selesai. 4 tim terkuat telah memasuki semifinal.
Mereka akan menjadi protagonis sesungguhnya dari kompetisi akademi ini. Akademi Spiritual Suci. Bersamaan dengan suara bersemangat kepala Tian Sheng, seberkas cahaya menyilaukan langsung jatuh dari langit, menerangi Jishuan dan rekan-rekannya. Semua mata kini tertuju pada mereka. Akademi Spiritual Surga Utara. Sinar cahaya lain jatuh pada Mu Chen dan keempat rekan setimnya, menciptakan lengkungan pada mereka. Penonton mulai bersorak dengan keras. Tentu saja, sorak-sorai para siswa dari Northern Heaven Spiritual Academy adalah yang paling heboh. Akademi Spiritual Sejuta Phoenix. Sinar cahaya jatuh lagi. Wen Qingxuan memegang tombak perang emasnya dengan tangan kirinya dan meletakkan tangan kanannya di pinggang mungilnya. Rambutnya yang panjang dan hitam legam terurai. Baju zirah emasnya memeluk tubuhnya yang berlekuk dan anggun. Kebanggaan burung phoenix dapat ditemukan di wajahnya yang sangat cantik. Kecantikan yang memukau terpancar dari matanya yang seperti burung phoenix. Di belakangnya, Pin Er, Leer dan dua gadis lain secantik bunga dan sangat menarik perhatian. Akademi Spiritual Darah. Sinar terakhir jatuh pada Sui Tianhe dan rekan-rekannya. Berdiri di depan, Sui Tianhe melipat tangannya di depan dada. Wajahnya cukup tenang, tetapi matanya yang dingin tertuju pada Mu Chen. Keempat sinar lampu besar itu telah menarik perhatian semua penonton. Keempat tim itu adalah tim terkuat, yang tidak dapat disangkal oleh siapapun. Tim-tim ini berhasil lolos dari pertandingan eliminasi yang berlangsung selama setengah tahun. Kemudian di babak perempat final mereka berhasil mengalahkan lawan-lawannya yang sama kuatnya dengan mereka. Akhirnya, mereka berdiri di posisi ini untuk dipuji dan dikagumi banyak orang. Akhirnya 4 tim teratas muncul. Mungkin pertandingan berikutnya akan lebih sengit. Saya penasaran siapa yang akhirnya bisa memenangkan kejuaraan. Menurutku peluang Jishuan dari Akademi Spiritual Suci adalah yang tertinggi. Kekuatan orang ini benar-benar tak terduga. Sulit untuk mengatakannya. Wen Qingxuan dari Akademi Spiritual Million Phoenix juga sulit dikalahkan. Meskipun penampilannya dalam pertarungan sebelumnya tidak terlalu memukau, bahkan Jishuan tidak boleh meremehkan kekuatannya. Kau benar. Aku juga kadang-kadang mendengar tentangnya dari ketua kami. Wen Qingxuan ini benar-benar lawan yang tangguh. Bukankah Mu Chen dari Akademi Spiritual Surga Utara lawan yang tangguh? Bahkan Liu Qingyun, yang sekuat Wu Ling, dikalahkan oleh Mu Chen. Jangan lupakan Sui Tianhe. Sebagai orang yang bisa mengalahkan Wu Ling, dia juga merupakan lawan yang tangguh bagi semua orang. Mungkin juara kompetisi akademi ini akan menjadi yang paling diperebutkan dalam 1 abad terakhir. Bisik-bisik yang tak terhitung jumlahnya pun terdengar pada saat itu. Keempat tim ini memang kuat. Namun, sebelum pertandingan final, tidak ada yang bisa memprediksi tim mana yang akan menjadi pemenang utama. Sementara langit dan bumi dibanjiri sorak-sorai yang menggelegar, keempat tim berdiri dengan tenang di 4 panggung pertempuran. Di hadapan mata yang menyala-nyala, semuanya tenang dan sunyi tanpa ada perubahan suasana hati yang terlihat. Tim yang dapat bertahan di sana pastilah yang terkuat di antara semua akademi spiritual. Mereka memiliki kekuatan mental yang kuat dan pikiran yang tak tergoyahkan. Saya penasaran bagaimana pertandingan selanjutnya akan diselenggarakan, kata Shen Changsheng serius sambil memperhatikan 3 tim lainnya. Ketiga tim itu sangat kuat. Pertarungan sengit tak terelakkan. Mu Chen tersenyum tipis. Tidak peduli tim mana yang akan menjadi lawan kita selanjutnya, kita akan melakukan yang terbaik. Ngomong-ngomong, dengan kamu dan Luoli, semuanya akan jauh lebih mudah bagi kita, kata Li Xuantong sambil tersenyum. Tim mereka memiliki 2 inti. Satu adalah Mu Chen dan inti lainnya adalah Luoli. Salah satu dari mereka terlihat jelas sementara yang satunya lagi berada dalam bayang-bayang. Mungkin masih banyak yang belum tahu bahwa gadis muda yang jarang menunjukkan kekuatannya ini, memang seorang ahli tingkat atas yang sekuat keempat kapten itu. Mendengar perkataan Li Xuantong, Mu Chen tak kuasa menahan diri untuk memutar matanya. Saat hendak mengatakan sesuatu, tiba-tiba ia merasakan sesuatu. Matanya menyipit sedikit. Lalu ia mengangkat kepalanya. Pada saat yang sama, Luoli, Jishuan, Wen Qingxuan dan Sui Tianhe juga merasakan sesuatu dan mendongak. Mereka memusatkan pandangan ke cakrawala. Tiba-tiba angkasa di angkasa mulai berputar dengan hebat.
Sebuah objek besar, berukuran puluhan ribu kaki, memecah angkasa dan perlahan muncul. Semua orang terkesiap melihat benda besar yang muncul dengan memecah ruang. Itu adalah cermin perunggu, berdiameter puluhan ribu kaki. Bingkai cermin perunggu itu penuh dengan pola-pola mistis kuno dan samar. Permukaan cermin itu cukup kusam, seolah-olah tertutup debu, jadi mustahil untuk melihat pantulan apapun. Begitu cermin perunggu itu muncul, ruangan menjadi sangat kacau, seolah-olah tidak mampu menahan masuknya benda sebesar itu. Cermin perunggu itu melayang dengan tenang di langit. Permukaannya yang berdebu memberi orang perasaan misterius bahwa cermin itu dapat menerangi dunia seribu besar. Itu. Keterkejutan terlihat di mata Mu Chen. Dia merasakan sedikit getaran dari pilar iblis Meru Agung di dalam tubuhnya. Selain itu, yang paling mengejutkannya adalah fluktuasi halaman abadi di dalam tubuhnya. Itu adalah artefak suci dari 5 akademi besar. Cermin penghakiman. Di luar kendali Luoli, pedang Luoshen di tangannya mulai memancarkan aura pedang dan berdengung seolah-olah akan terlepas dari tangannya untuk melawan cermin perunggu misterius itu. Cermin penghakiman. Mendengar nama ini, semua orang terkejut. Ekspresi Mu Chen cukup rumit. Sebenarnya, kesempatan bertemu Luoli di jalan spiritual diberikan oleh cermin penghakiman ini. Setiap orang yang bisa memasuki jalan spiritual dipilih oleh cermin penghakiman. Apa tingkatan artefak dewa ini? Mu Chen menatap Luoli dan bertanya dengan suara rendah. Aku khawatir itu bahkan lebih baik daripada artefak dewa tingkat tinggi, gumam Luoli. Mu Chen terkesiap lagi. Itu bahkan lebih baik daripada artefak dewa tingkat tinggi. Dia tidak menyangka bahwa artefak sekuat itu, yang bahkan sulit diperoleh oleh klan dengan sejarah yang mendalam, dapat dimiliki oleh 5 akademi besar. Menurut legenda, cermin penghakiman adalah peninggalan zaman purba. Cahayanya dapat menembus penghalang dunia dan mencapai alam bawah, tidak ada yang dapat bersembunyi dari cahayanya, kata Luoli. Dikatakan bahwa pada periode primordial, pancaran cermin penghakiman dapat secara langsung menghancurkan tangan master tingkat penguasa. Apakah ini benar-benar hebat? Mu Chen tiba-tiba mendapat inspirasi. Bisakah dia menemukan keberadaan ibunya dengan artefak yang kuat ini? Setelah terlintas di benaknya, Mu Chen segera menepis gagasan itu. Ibunya mengerahkan seluruh upaya mentalnya untuk menyembunyikannya. Jika dia melakukan deteksi secara gegabah, dia akan terdeteksi oleh klan misterius itu. Mu Chen merasa dia tidak cukup kuat untuk menghadapi klan misterius itu sekarang. Itu hanya legenda. Setelah bencana purba, sepertinya cermin penghakiman mengalami beberapa kerusakan. Sekarang seharusnya tidak sekuat sebelumnya, Luoli tersenyum dan berkata. Aku ingin tahu apa kegunaan cermin penghakiman setelah dipanggil oleh 5 kepala suku? Su Xuan bertanya dengan bingung. Cermin penghakiman tidak dimiliki oleh satu akademi spiritual tertentu, tetapi dikendalikan oleh 5 akademi besar secara bersamaan. Cermin ini hanya dapat diaktifkan melalui tindakan bersama dari 5 kepala suku. Bisakah itu digunakan untuk semifinal berikutnya? Shen Changsheng bertanya dengan heran. Kurasa begitu. Mu Chen menatap Luoli. Hanya alasan ini yang masuk akal sekarang, kalau tidak, para kepala suku tidak akan memanggil artefak suci ini. Sementara semua orang menebak, kepala Tiansheng juga tersenyum ke langit. Dia menunjuk ke cermin penghakiman, dan suaranya yang kuat dan bersemangat bergema lagi di telinga semua orang di angkasa. Jawabannya adalah ya. Semifinal kompetisi akademi ini akan diaktifkan oleh cermin penghakiman. Mendengar itu, ruangan itu langsung dipenuhi dengan kegaduhan yang menggelegar. Bahkan Mu Chen dan kontestan lainnya saling menatap dengan mata terkejut. Tampaknya semifinal menjadi semakin menarik. Cermin perunggu kuno yang besar itu melayang di langit. Ruang di sekitarnya jelas terpelintir seolah-olah akan jatuh. Tampaknya ruang itu tidak dapat mendukung keberadaan artefak ilahi yang begitu hebat. Semua orang menatap cermin penghakiman dengan mata penuh rasa kagum dan takjub. Bagi banyak penonton, ini adalah pertama kalinya mereka melihat artefak ilahi yang begitu kuat. Apakah semifinal berikut terkait dengan cermin penghakiman ini? Menurut perkataan Ketua Tiansheng, memang seharusnya seperti ini. Kedengarannya menarik. Banyak orang berbisik-bisik. Beberapa dari mereka cukup bingung. Kompetisi akademi kali ini tampak berbeda dari yang sebelumnya. Tidak ada upacara pengundian untuk memasangkan tim. Pasti ada cara lain yang ditempuh.
Namun, ketidakpastian ini membuat orang-orang semakin penasaran. Dalam kompetisi sebelumnya, 5 akademi besar tidak pernah memanggil cermin penghakiman. Oleh karena itu, kali ini merupakan pesta yang memanjakan mata semua orang. Tentu saja, bukan hanya penonton yang bingung. Bahkan keempat tim di panggung pertempuran juga melemparkan pandangan terkejut ke arah cermin penghakiman. Tampaknya para kontestan juga tidak tahu bagaimana pertandingan berikutnya akan dipilih. Di depan banyak mata, Ketua Tiansheng berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Kemudian dia berkata sambil tersenyum, selanjutnya, keempat tim akan memasuki cermin penghakiman. Kalian semua memiliki satu tujuan untuk keluar dari cermin penghakiman. Jika semua anggota tim tidak keluar, tim tersebut akan kehilangan kualifikasi dan dianggap kalah. Mu Chen dan kontestan lainnya menyipitkan mata mereka sedikit. Tampaknya ujian di dalam cermin penghakiman bahkan dapat melenyapkan seluruh tim. Di bawah kendali kelima kepala suku, nyawa mereka tidak akan terancam. Namun, begitu mereka gagal, mereka akan kehilangan kualifikasi untuk berjuang meraih kejuaraan. Apakah kalian mengerti? Kepala Tiansheng bertanya perlahan, sambil menatap keempat tim. Semua anggota keempat tim mengangguk. Baiklah, kepala suku Tiansheng mengangguk pelan dan menoleh ke empat kepala suku lainnya. Mari kita buka cermin penghakiman. Keempat kepala suku lainnya berdiri bersamaan. Setelah menggenggam telapak tangan mereka, 4 segel perunggu kuno yang memancarkan cahaya muncul di tangan mereka. Akhirnya, 5 sinar cahaya meledak dan melesat ke permukaan cermin penghakiman yang kusam. Sepertinya ada dengungan aneh yang bergema di antara langit dan bumi. Cermin perunggu besar itu mulai berputar. Seiring dengan putaran cermin penghakiman, ruang di sekitarnya hancur sedikit demi sedikit. Banyak retakan menakutkan muncul, hitam pekat dan tak berdasar. Saat cermin penghakiman berputar, permukaannya yang berdebu perlahan menjadi bening dan terang. Cahaya redup memancar dari permukaan cermin seolah-olah dapat menembus penghalang ruang. Di panggung pertempuran, seluruh anggota keempat tim menatap permukaan cermin yang makin lama makin terang. Sambil menarik napas dalam-dalam, Mu Chen berteriak pelan dan melambaikan tangannya. Ayo pergi! Begitu suaranya berhenti, dia melesat keluar dan berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat di langit. Saat berikutnya, dia melesat ke cermin penghakiman dan langsung menghilang. Di belakangnya, Luo Li dan 3 rekan setim lainnya mengikutinya dari dekat. Pada saat yang sama, ketiga tim lainnya juga berlari ke cermin penghakiman tanpa ragu-ragu. Ketika semua tim menghilang, cermin penghakiman menjadi lebih terang. Akhirnya, muncul gambar besar yang memperlihatkan figur keempat tim. Semua orang membelalakan matanya untuk menyaksikan persidangan di cermin penghakiman. Ketika Mu Chen dan rekan-rekannya berlari ke cermin penghakiman, cahaya yang menyilaukan terpancar di depan mata mereka. Namun, cahaya itu hanya bertahan sebentar sebelum menghilang. Begitu cahaya menghilang, Mu Chen dan rekan-rekannya secara refleks waspada. Dengan energi spiritual yang menyelimuti tubuh mereka yang tegang, mereka semua mengamati daerah sekitar dengan mata waspada. Saat berikutnya, mereka semua tidak dapat menahan diri untuk mengubah ekspresi mereka. Mereka seakan berdiri di kedalaman lautan yang sangat luas dan kacau. Laut itu memang tak berbatas sejauh mata memandang dan memberi mereka perasaan yang tak terduga. Selain itu, lautan yang kacau ini memancarkan tekanan yang kuat. Perasaan itu dapat membekukan darah Mu Chen dan rekan satu timnya. Tim mereka terkurung dalam perisai cahaya redup, yang memisahkan mereka dari lautan yang kacau. Namun, bahkan dengan perisai cahaya, rasa tekanan yang tak terlukiskan itu terus menyusup ke tubuh mereka. Mu Chen memusatkan pandangannya pada lautan yang kacau di luar perisai cahaya. Setelah kelopak matanya berkedut tiba-tiba, dia berkata, sepertinya lautan ini terbentuk oleh kumpulan energi spiritual. Mendengar perkataannya, Shen Changsheng dan rekan satu tim lainnya sangat terkejut. Kemudian mereka mulai melihat ke arah lautan yang kacau di luar perisai cahaya dengan ketakutan. Mungkinkah lautan ini terbentuk dari energi spiritual murni? Energi spiritual bahkan dapat dipadatkan menjadi lautan yang besar. Betapa mengerikan kekuatannya. Terlebih lagi, hal yang membuat mereka gelisah adalah tampaknya mereka berada di lautan energi spiritual yang dahsyat. Memikirkan hal ini, Shen Changsheng dan rekan setim lainnya menjadi pucat. Bahkan lautan energi spiritual ini tidak dikendalikan oleh seseorang dengan sengaja. Tekanan energi spiritual saja memang terlalu sulit untuk mereka hadapi.
Sambil melihat sekeliling, Mu Chen menemukan 3 perisai cahaya lain di kejauhan, tempat 3 tim lainnya terkurung. Sekarang anggota ketiga tim ini juga sedang menyelidiki tempat itu. Ketika Mu Chen sedang melihat sekeliling, sebuah suara yang kuat dan bersemangat tiba-tiba terdengar di telinganya. Itu adalah suara Ketua Tian Sheng. Perisai cahaya yang melindungimu akan hancur setelah 10 tarikan napas. Ujung lautan energi spiritual ini berada tepat di atasmu. Di sini kamu dapat mengambil segala macam tindakan dan menggunakan metode apapun, selama kamu dapat mencapai ujung dan keluar dari cermin penghakiman. Tentu saja, jika semua anggota tim gagal keluar, tim tersebut akan didiskualifikasi. Mendengar itu, Mu Chen dan rekan-rekannya menyipitkan mata dan segera mengencangkan otot-otot mereka. Waktu 10 napas berlalu dengan cepat. Suasana di dalam perisai cahaya itu cukup menyesakkan. Setelah napas ke-10, perisai cahaya yang membungkus mereka langsung meredup. Akhirnya, perisai itu pecah menjadi titik-titik cahaya dan menghilang. Hampir tidak ada perisai cahaya yang menghilang ketika lautan energi spiritual yang dahsyat menyembur masuk dan membanjiri kelima orang itu. Tekanan energi spiritual yang mengerikan itu mengamuk dengan dahsyat. Dalam sekejap, kilat hitam menyambar permukaan tubuh Mu Chen dan mulai menyambar. Jelas, Mu Chen telah mengaktifkan fisik dewa petirnya. Meski begitu, tubuhnya masih sedikit tenggelam. Tampaknya tekanan mengerikan dari energi spiritual yang mengalir dari segala arah akan menghancurkan tubuhnya. Di sampingnya, Shen Changsheng, Li Xuantong dan Su Xuan telah mengaktifkan energi spiritual mereka untuk membentuk perlindungan di permukaan tubuh mereka. Namun, pada saat berikutnya, mereka semua masih tenggelam ratusan kaki. Wajah mereka memerah. Hanya Luoli yang bisa tetap berdampingan dengan Mu Chen. Tekanan energi spiritual benar-benar kuat. Wajah cantik Luoli tampak serius. Untungnya, lautan energi spiritual itu tidak dikendalikan oleh seseorang yang menyerang mereka. Kalau tidak, mereka akan menderita kerugian besar dalam sekejap. Mu Chen juga mengangguk. Ia melihat ke seberang dan menemukan cahaya spiritual bersinar di kejauhan. Tampaknya 3 tim lainnya juga berusaha keras untuk beradaptasi dan menahan tekanan lautan energi spiritual ini. Ayo cepat! Mu Chen mendongak dan menemukan warna kacau dari lautan energi spiritual ini tak terbatas. Tampaknya tidak mudah bagi mereka untuk bergegas keluar. Mereka harus menyelesaikan perjalanan yang tersisa, tidak peduli berapa banyak kesulitan yang telah mereka atasi di masa lalu dan tantangan apapun yang menanti di depan. Luoli mengangguk sedikit. Melihat itu, Mu Chen menarik napas dalam-dalam. Petir hitam di tubuhnya bahkan lebih terang. 6 rune petir langsung muncul di dadanya. Saat berikutnya, dia menghentakkan kakinya di udara untuk menciptakan gelombang udara, yang meledakkan energi spiritual cair di sekitarnya. Sementara itu, tubuhnya bangkit seperti petir hitam. Petir hitam menyambar di sekujur tubuhnya, menahan tekanan hebat dan meremas lautan energi spiritual. Di belakang Mu Chen, Luoli mengikutinya dari dekat. Energi spiritual mengalir cepat di permukaan tubuhnya. Dengan metode yang halus, dia mengalihkan beberapa tekanan untuk mempertahankan kecepatannya. Tidak jauh di belakang mereka, Shen Changsheng, Li Xuantong dan Su Xuan berusaha sekuat tenaga untuk mengejar mereka. Mereka seperti berjalan di rawa. Energi spiritual mereka terkuras dengan cepat. Di kejauhan, ketiga tim lainnya juga telah berangkat. 15 sosok berkelok-kelok di lautan energi spiritual dan melesat menuju titik akhir. Di luar cermin penghakiman, semua orang memfokuskan mata mereka pada permukaan cermin, yang menampilkan gambar 20 sosok yang dengan cepat merobek lautan energi spiritual. Meskipun para penonton tidak berada di lautan energi spiritual, mereka sangat terkejut karena masih bisa merasakan tekanan hebat yang dilepaskan dari cermin penghakiman. Jika mereka ditempatkan di lautan energi spiritual itu, akan sangat sulit bagi mereka untuk bergerak selangkah pun, apalagi mencapai tujuan akhir. Di langit, kelima kepala suku juga menatap cermin penghakiman. Melihat ke-20 sosok itu, ekspresi mereka berbeda satu sama lain. Hehe, aku ingin tahu berapa banyak dari mereka yang bisa keluar dari cermin penghakiman. Kepala Tian Song dari Akademi Spiritual Langit Biru tersenyum dan berkata dengan penuh minat. Tidak mudah bagi mereka untuk keluar dari cermin penghakiman. Kepala Tian Sheng juga tersenyum. Dengan mata yang dalam menatap cermin, dia berkata perlahan,
Saya pikir kali ini orang-orang yang bisa keluar dari cermin penghakiman akan dihitung dengan satu tangan. Puluhan sosok meluncur seperti ikan di atas lautan energi spiritual yang kacau. Energi spiritual yang luar biasa mengalir di sekitar mereka, menahan tekanan hebat yang datang dari segala arah. Dibandingkan dengan kecepatan mereka di luar cermin, sosok-sosok itu jelas lebih lambat sekarang. Tekanan energi spiritual di lautan energi spiritual itu menakutkan. Sejumlah besar energi spiritual akan dikonsumsi hanya untuk melangkah maju. Oleh karena itu, meskipun semua anggota keempat tim merupakan ahli tingkat atas, mustahil bagi mereka untuk berjalan dengan mudah melewati lautan energi spiritual ini. Karena tekanan energi spiritual, setelah beberapa menit, kesenjangan kekuatan antara rekan satu tim mulai terlihat. Misalnya, di tim Mu Chen dan Luoli berada di depan, namun, Shen Changsheng dan Li Xuantong tertinggal sekitar 110 kaki sementara Su Xuan berada di belakang tim. Meskipun Shen Changsheng dan Li Xuantong telah mendorong energi spiritual mereka hingga batas atas, mereka masih belum dapat mengejar Mu Chen dan Luoli. Demikian pula pada tiga tim lainnya, kesenjangan kekuatan antar rekan satu tim juga terlihat jelas. Su Xuan adalah orang terakhir dalam antrean. Wajahnya memerah. Energi spiritual yang meresap di sekujur tubuhnya juga tidak teratur. Dia menyadari energi spiritualnya hampir habis. Butuh bantuan? Suara Mu Chen yang terbungkus energi spiritualnya, terdengar di telinga Su Xuan. Sambil menggertakkan giginya sedikit, Su Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sepertinya aku tidak bisa melakukannya kali ini." Sisanya terserah padamu. Jangan berhenti untukku. Su Xuan tahu apa yang harus dia lakukan sekarang adalah tidak menjadi beban bagi Mu Chen dan Luoli. Lagi pula, tidak perlu bagi mereka semua untuk keluar dari laut penghakiman ini. Selama salah satu dari mereka bisa mencapai akhir, itu seharusnya menjadi kemenangan bagi tim mereka. Mendengar perkataannya, Mu Chen sedikit ragu dan akhirnya mengangguk. Sekarang bukan saat yang tepat untuk bersikap bimbang dan berhenti demi rekan satu tim. Kalau begitu aku pergi dulu. Jaga dirimu. Saat dia mengatakan ini, Mu Chen menarik napas dalam-dalam. Petir hitam di tubuhnya lebih terang dari sebelumnya. Sambil menghentakkan kakinya, dia meledakkan energi spiritual cair di bawahnya. Saat berikutnya, dia mulai mempercepat langkahnya. Luoli membentuk segel spiritual dengan tangannya yang seperti batu giok. Energi spiritual membentuk lapisan tipis yang mengalir di permukaan tubuhnya. Langkahnya tidak sekuat langkah Mu Chen. Namun, dia dapat secara halus mengalihkan sebagian tekanan energi spiritual untuk menjaga kecepatannya. Di belakang mereka, Shen Changsheng dan Li Xuantong tersenyum kecut saat melihat Mu Chen dan Luoli menjauh. Keadaan mereka sedikit lebih baik daripada Su Xuan. Namun, melalui konsumsi energi spiritual yang cepat, mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat mengimbangi Mu Chen dan Luoli. Mereka berempat membentuk dua tim kecil dan berlari menuju akhir, satu demi satu. Di kejauhan, celah yang jelas juga dapat ditemukan di tiga tim lainnya. Hanya kapten mereka yang dapat memimpin di depan. Suara hantaman energi spiritual cair itu seperti air yang mengalir. Wajah semua orang dipenuhi dengan kesungguhan. Ketika mereka meluncur, mereka juga tetap waspada. Tampaknya laut penghakiman kini tenang, tetapi itu memberi mereka perasaan gelisah yang samar-samar. Agaknya, tempat ini tidak sesederhana yang terlihat. Mata Mu Chen berkedip sedikit. Ia menatap laut penghakiman yang tenang. Tiba-tiba, matanya menyipit. Ia merasakan energi spiritual cair di sekitarnya telah bergejolak. Semuanya, tetap waspada, kata Mu Chen dengan suara rendah. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, Luoli mengubah ekspresinya dan berkata dengan tergesa-gesa, "Hati-hati. Ada sesuatu di bawah kita." Kata-kata Luoli membuat hati Mu Chen berdesir. Ia menoleh ke belakang dan menemukan pusaran energi spiritual yang sangat besar tiba-tiba muncul di bawah mereka di lautan energi spiritual. Pusaran air itu berputar perlahan seperti mulut besar, seolah-olah hendak melahap mereka. Pusaran energi spiritual itu memancarkan daya isap yang kuat, memperlambat mereka semua. Shen Changsheng dan Li Xuantong berada di dasar. Mereka sangat terkejut, karena mereka berada dalam jangkauan daya hisap pusaran air. Mereka langsung melambat seperti siput dan bahkan sedikit tertarik ke belakang. FCK!
Shen Changsheng dan Li Xuantong langsung tampak masam. Mereka telah mendorong energi spiritual mereka hingga batas atas. Namun, mereka menemukan bahwa pusaran energi spiritual semakin cepat, dan pusaran air itu dengan cepat mendekati mereka. Kamu duluan. Dengan alis berkerut, Li Xuantong tiba-tiba mencengkeram lengan Shen Changsheng dan melemparkannya dengan kuat. Li Xuantong terdorong mundur oleh dorongan balik dan akhirnya langsung dilahap oleh pusaran energi spiritual. Dengan bantuan Li Xuantong, Shen Changsheng untuk sementara melepaskan diri dari hisapan pusaran air. Namun, wajahnya tersenyum masam karena pengorbanan Li Xuantong hanya memberinya waktu yang sangat terbatas. Sementara Mu Chen dan rekan-rekannya dalam kesulitan, 3 tim lainnya juga berada dalam situasi yang sama. Seperti binatang laut raksasa, pusaran energi spiritual yang sangat besar menciptakan daya isap yang kuat dan melahap siapapun yang tertinggal. Darah semua orang membeku saat ini. Mereka tahu laut penghakiman akhirnya mulai menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Mereka semua memaksimalkan kecepatan mereka untuk meluncur di atas energi spiritual cair yang ada di mana-mana dan mencoba yang terbaik untuk menjauh dari kejaran dan melahap pusaran energi spiritual di bawah mereka. Dengan wajah memerah, Shen Changsheng juga memaksimalkan sirkulasi energi spiritualnya. Energi spiritual luar biasa yang mengalir di tubuhnya mendorong semua energi spiritual cair yang menekan dari segala arah. Dengan perlawanannya yang putus asa, dia akhirnya melepaskan diri dari pusaran energi spiritual yang mengejarnya dari bawah. Ketika daya isap menghilang, Shen Changsheng menghela napas lega dan tidak dapat menahan diri untuk mengutuk benda terkutuk itu. Hati-hati! Akan tetapi, dia baru saja rileks ketika teriakan Mu Chen meledak di telinganya. Shen Changsheng berbalik ketakutan dan mendapati energi spiritual yang kacau bergolak di sisi kanannya. Saat berikutnya, pusaran air terbentuk, melahapnya tepat sebelum dia sempat bereaksi. Saling menatap, Mu Chen dan Luoli tidak menyangka mereka akan kehilangan semua rekan satu tim mereka dalam waktu kurang dari 10 menit. Untungnya, tampaknya 3 tim lainnya juga mengalami kerugian serius. Di antara 15 tokoh yang tersisa yang terhuyung maju belum lama ini, hanya 4 kapten dan Luoli yang bertahan sekarang. Namun, Mu Chen dan Luoli tidak berminat memikirkan tim lain, karena mereka mendapati laut penghakiman ini benar-benar kacau. Energi spiritual cair mengamuk dengan dahsyat. Banyak pusaran energi spiritual muncul entah dari mana dan mencoba melahap mereka seperti mulut monster. Pada saat ini, bahkan lebih sulit untuk bergerak maju. Mu Chen dan Luoli harus menahan tekanan energi spiritual yang hebat. Mereka juga harus menghindari pusaran energi spiritual yang muncul di samping mereka dari waktu ke waktu. Setelah hanya cinco menit di lingkungan yang tidak bersahabat ini, keringat mulai muncul di dahi Mu Chen. Di luar cermin penghakiman, banyak sekali orang yang menyaksikan kelima sosok yang maju di laut penghakiman. Pusaran energi spiritual yang muncul di samping mereka sesekali juga membuat para penonton gelisah. Memang, tidak mudah untuk berjalan melalui laut penghakiman ini. UPS, Mu Chen juga terjebak dalam pusaran air. Di area Akademi Spiritual Surga Utara, ekspresi Ye Qingling berubah tiba-tiba. Dari permukaan cermin penghakiman, dia melihat Mu Chen melaju dengan kecepatan penuh dan kemudian tersedot ke dalam pusaran energi spiritual sebelum dia sempat menghindar. Mu Chen tidak mungkin terjebak dalam pusaran energi spiritual seperti ini. Jangan khawatir, kata Lingxi. Kata-kata Lingxi baru saja keluar dari mulutnya ketika Ye Qingling dan siswa lain dari Northern Heaven Spiritual Academy melihat kilat hitam menyilaukan keluar dari tubuh Mu Chen. Dia meningkatkan kecepatannya dengan tiba-tiba dan melepaskan diri dari pusaran energi spiritual itu. Melihat ini, Ye Qingling dan yang lainnya menghela napas lega. Namun pusaran energi spiritual berikut akan semakin kuat. Akan sangat merepotkan bagi mereka untuk terperangkap dalam pusaran itu lagi, kata Lingxi perlahan sambil menatap cermin penghakiman dengan matanya yang indah. Mendengar kata-katanya, Ye Qingling dan yang lainnya mulai khawatir lagi. Di laut penghakiman yang kacau, Luoli menatap Mu Chen yang baru saja melepaskan diri dari pusaran energi spiritual dan segera bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Mu Chen menggelengkan kepalanya. 7 rune petir muncul di dadanya. Jelas, dia telah mendorong fisik dewa petirnya ke batas atas untuk melepaskan diri dari pengekangan pusaran energi spiritual. Hati-hati, pusaran air itu semakin kuat, Mu Chen mengingatkannya. Ukuran pusaran energi spiritual yang baru muncul bisa mencapai puluhan ribu kaki.
Mengerikan bisa digunakan untuk menggambarkan energi spiritual di pusaran air ini. Begitu terperangkap di dalamnya, bahkan jika mereka bisa melepaskan diri darinya, konsumsi energi spiritualnya akan tak tertahankan. Jika hal yang sama terjadi beberapa kali lagi, bahkan Mu Chen dan Luoli tidak akan mampu bertahan lama. Sepertinya mereka juga terjebak dan dalam masalah, kata Luoli setelah melirik ketiga sosok lainnya di kejauhan dengan mata indahnya. Mu Chen mengangguk pelan. Sesaat kemudian, petir hitam menyambar di bawah kakinya. Ia menambah kecepatan lagi. Melihat itu, Luoli segera mempercepat lajunya untuk mengikutinya dari dekat. Dengan saling membantu, mereka berdua terus berlari menuju akhir. Dalam perjalanan, mereka lebih banyak merasa takut daripada terluka. Tampaknya mereka sedikit lebih cepat daripada 3 orang lainnya. Di kejauhan, Jishuan menyusuri permukaan energi spiritual cair dengan ujung kakinya dan menghindari pusaran energi spiritual seperti hantu. Kemudian dia melirik dengan mata dinginnya ke arah Mu Chen dan Luoli di kejauhan. Sekarang, di antara keempat tim, hanya tim Akademi Spiritual Langit Utara yang tersisa 2 orang. Jika mereka berdua berhasil mencapai akhir, itu akan menjadi situasi yang merugikan bagi tim lainnya. Mata Jishuan berkedip sedikit. Dia menoleh ke tempat Sui Tianhe berada. Setelah bertatapan mata, Jishuan dan Sui Tianhe mengangguk tanpa suara. Ekspresi di mata mereka dingin.